Resep crepes ini ya kemampuannya dia menjaga si moisture ya. Jadi walaupun masukin freezer, angetin lagi tuh kalian bisa lihat teksturnya tuh dia masih lentur kembali seperti semula, wangi juga ya. Jadi nggak plain gitu. Buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to my channel, Divina Hermawan. Hari ini kita akan bikin crepes ya, tapi bukan yang versi crispy, melainkan ini versi tradisional ala Prancis alias French crepes ya. Dan kenapa aku bikin ini, selain rasanya enak, wangi, lembut, juga bisa banget jadi stock frozen ya. Nanti kalian tinggal hangatkan, bahkan disajikan saat dingin juga ini bakalan tetap enak ya, dia tetap lembut. Jadi pastinya cocok banget nih buat teman-teman ibu-ibu yang kita suka meal prep ya, mungkin buat bekal atau kadang kan anak-anak snack itu kita bawain. Ini praktis banget dan pastinya rasanya juga enak ya. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Ini untuk bahan keringnya, tepungnya aku pakai tepung terigu, lalu ada garam, gula, baking powder. Sebenarnya kalau nggak ada baking powder, bikin crepes itu masih nggak masalah, cuman paling nanti dari coraknya itu dia agak kurang heboh ya. Lalu untuk liquidnya ini aku pakai full susu ya, dan juga telur. Ini melted butter atau mentega cair, mau pakai margarin juga silahkan, dan juga vanilla extract. Oh ya, sebenarnya kalau kalian mau ganti airnya dengan susu bisa-bisa aja ya, pastinya nanti taste-nya akan mempengaruhi, dan tekstur lembutnya juga ini memang lebih lembut kalau kita pakai full susu. Untuk toppingnya ini macam-macam banget ya, mulai dari topping manis, asin bakalan cocok ya, kecuali tadi yang asin lebih baik vanilla extractnya nggak usah pakai ya. Dan ini topping klasik yang bisa kalian pakai juga, ini ada mentega asin atau salted butter, honey alias madu ya, dan juga icing sugar itu buat garnish. Oke, untuk bikin crepes ini sebenarnya simple banget ya, nanti trikinya mungkin pada saat masaknya supaya dia merata dan juga apinya tuh harus pas ya. Pertama ini kita siapkan dulu adonannya ya, bahan kering kita campur semua. Ada tepung terigu protein sedang alias yang tepung terigu serbaguna, lalu garam, gula, baking powder masuk. Nah, baking powder ini kalau di crepes tuh tujuannya dia nanti kan kalau misalnya French crepes itu tuh ada coraknya ya, yang kayak keriput-keriput dan bintik-bintik alias blistersnya itu tuh jadi lebih keluar gitu ya. Kalau lagi nggak ada banget sebenarnya nggak apa-apa, bakalan tetap enak, tetap lembut ya. Ini sambil diaduk kita masukkan susu sedikit demi sedikit ya. Kenapa dimasukin sedikit demi sedikit? Supaya nggak terlalu banyak gumpalan tepung ya. Karena akan lebih mudah merata kalau kita aduk tuh adonannya kental kayak gini tuh ya. Ini kita aduk sampai kira-kira udah cukup halus, baru sisanya kita masukin nih susunya. Nah, sebenarnya kalau masih ada gumpalan gimana, nggak apa-apa juga sih, karena setelah ini juga nanti kita akan saring ya untuk memastikan gumpalannya nggak ada. Kalau udah keaduk kayak gini, tepungnya tinggal kita masukin aja bahan-bahan cair sisanya nih, mulai dari telur ya, diaduk secara merata. Jadi telurnya tuh harus ke kocok lepas juga ya, jadi walaupun kelihatannya sudah merata tapi kita perlu aduk sesaat lagi supaya telur itu kan suka ada lengket-lengket gitu ya. Nah, ini ke kocok lepas. Mentega cair alias melted butter, kalau kalian mau pakai margarin juga silahkan. Dan juga terakhir ini kita masukin vanilla extractnya. Tapi kalau vanilla extract ini kan memang lebih cocok untuk yang kreasi crepesnya tuh yang manis. Nah, kalau kalian mau bikin yang asin atau yang gurih ya, savory crepes juga itu banyak banget kreasinya, kalian bisa skip aja. Udah kecampur, ini memastikan gak ada gumpalan, kita akan saring. Adonan crepes ini sebenarnya kalau kalian mau langsung bikin tuh bisa banget ya, karena kan dia nggak perlu dia ngembang dan lain-lain ya. Tapi kalau aku tuh lebih suka adonan cair kayak crepes, pancake, ini kita istirahatkan dulu ya, sekitar setengah jam aja cukup ya. Dan kalau kalian mau buat stok dalam berbentuk adonan mentah cair kayak gini, bisa standby-nya di dalam kulkas ya, supaya nggak cepet asam. Nah, untuk konsistensi adonan crepes ya, itu udah pasti lebih cair dibandingkan pancake ya. Jadi kita perlu adonan itu yang begitu kita taruh ke wajan tuh dia bisa melebar dengan baik ya. Kalau adonannya terlalu kental udah pasti nanti susah dibentuk. Kalau terlalu cair dia dibentuknya gampang, tapi begitu matang gampang sobek. Untuk resep lengkap udah ditulis semua di description box, atau mungkin kalau kalian pengen explore ya tinggal dicoba-coba aja ya, senengnya yang konsistensinya segimana. Nah, ini adonannya sudah di resting ya. Untuk masaknya ini aku udah siapin wajan anti lengket atau wajan apapun yang permukaannya tuh flat, bisa kita bentuk untuk crepes ya. Terus juga ini lebih ideal kita menggunakan ladle alias centong. Kenapa? Supaya nanti ukuran crepesnya itu dia
sama rata ya. Nggak apa-apa kalau centong kalian kegedean, nanti tinggal kita misalnya mau bikinnya per setengah centong, 3/4 centong ya. Nah setelah ini menurutku ya gampang-gampang susah. Kalau kalian sudah terbiasa udah pasti gampang, tapi kalau yang pertama kali ada kemungkinan cukup stressful untuk bikin crepes. Apalagi ini tuh kita bikinnya French crepes ya, yang memang dia tuh ada coraknya yang bikin menarik, dan juga apa ya, adonannya tuh kayak sedikit berpori gitu, bolong-bolong gitu ya. Beda lagi kalau crepes yang bener-bener flat, rata, warnanya itu akan lebih mudah. Yang pertama tadi tentang konsistensi adonan udah dijelasin ya, jadi kalau terlalu kental susah dibentuk, terlalu cair nanti gampang sobek. Dan yang kedua juga panas dari wajan juga ini pastinya challenging ya, makanya kalau kalian mungkin punya cafe atau punya restoran mau sering produksi crepes supaya stabil, itu bisa juga menggunakan kompornya itu kompor listrik atau kompor induksi biasa, karena lebih stabil sih panasnya ya. Kalau kita pakai kompor gas kayak gini, untuk setnya ini aku pakai api sedang kecil, nggak yang sampai sekecil buat bikin kulit risol, karena kita pengen adonannya tuh ngembang. Dan bisa juga dites dulu tuh ya, pakai airnya ini begitu dicipratin dia tuh udah gemercik gitu, tapi nggak yang sampai membentuk apa namanya, bola-bola air yang sampai loncat-loncat. Kalau bola-bola air yang sampai loncat-loncat itu berarti udah terlalu panas ya. Ini aku kasih lihat dulu ya, dan nanti aku juga kasih tahu kalau kepanasan kenapa dan kurang panas juga kenapa ya. Oke, ini untuk wajannya, walaupun aku udah pakai wajan anti lengket, ini aku mau oles aja pakai mentega. Kalau kalian mau olesnya pakai minyak goreng juga silahkan. Dan kalau udah dioles, ini kita akan tuang adonannya pakai ladle ya, secara perlahan. Jadi sambil kita tuang, si wajannya juga ini kita akan putar. Jadi dua-duanya, baik gerakan si nuangnya dan juga gerakan muter wajannya tuh kalian perhatikan tuh. Dia tuh pelan-pelan, dan juga wajannya tuh kayak sedikit digeterin gitu supaya mempermudah adonannya itu dia spread atau melebar secara merata ya. Nah kalau wajannya itu dia kurang panas, pasti gampang banget untuk ngeratain ya, tapi nanti hasilnya ya cenderung padat ya, jadi tidak membentuk corak khas dari French crepes, terus juga nggak ada pori-porinya ya. Cuman kalau terlalu panas, begitu kalian tuang tuh dia mateng gitu ya, jadi susah untuk dilebarin. Kenapa itu dia harus pas, kalian bisa explore aja ya. Tuh ya, ini aku ulangin sekali lagi, sama gerakannya pelan-pelan sambil diratain tuh, sambil digeter-geterin dikit. Kalau udah, ulangi aja terus sampai adonannya habis ya. Untuk stok di freezer, aku lebih suka ini udah dibikin dulu semua kayak gini. Nanti tinggal kita lipat aja bagi 4. Boleh juga dalam bentukan lembaran utuh kayak gini ya. Jangan lupa dilapisi pakai plastik atau baking paper supaya nggak lengket. Ini simpan aja di freezer di wadah tertutup supaya aromanya nggak bau kulkas gitu ya, tidak terkontaminasi dengan udara kulkas. Untuk tahannya sih aku udah pernah coba 1-2 bulan, sebenarnya masih aman. Asalkan itu aromanya, kadang kan si crepes-nya itu nggak akan kayak basi gitu, nggak. Cuman biasa aromanya kalau kelamaan suka terganggu ya si aroma kulkasnya gitu. Kalau di chiller alias di kulkas tahan 4-5 hari ya. Yang paling penting pada saat mau dimasak nggak bau asam dan juga tidak berlendir, itu masih bisa kalian gunakan. Untuk penyajiannya ini yang cukup klasik ya, masih dalam keadaan hangat-hangat. Ini kita akan kasih icing sugar kayak gini, sedikit drizzle-nya madu atau bisa juga pakai maple syrup, dan juga mentega asin alias salted butter. Misalnya kalau kalian mau berkreasi pakai selai coklat, mau pakai sereal coklat, pakai whipping cream ya, itu bakalan cocok juga. Atau bahkan bisa juga dibikin jadi hidangan yang asin ya, dalamnya kalian bisa kasih keju, smoked beef ya, mau disajikan pakai scrambled egg, pakai telur, pakai salad, saus krim dan lain-lain, itu bisa banget. Tipe crepes kayak gini tuh sebenarnya dimakan polosan gini aja tuh udah enak, tapi memang si rasanya tuh dia masih super light ya, jadi masih kurang manis ataupun kurang asin. Tapi justru aku suka crepes tuh yang kayak gitu. Jadi sesimpel kita kasih salted butter dan juga sedikit madu kayak gini, icing sugar juga sedikit. Ini aja tuh manisnya udah berasa, tapi tuh nggak giung ya, nggak kemanisan ya. Begitupun kalau kalian mau pakai selai coklat ya, si rasa crepesnya ini tuh dia pas. Kebayang ya kalau crepesnya udah terlalu manis, terus juga selai coklatnya tuh manis, itu kan bakalan overwhelming
overwhelming. Dan selain itu yang aku suka dari resep crepes ini ya, kemampuannya dia menjaga si moisture ya. Jadi walaupun kita masukin freezer, angetin lagi, tuh kalian bisa lihat teksturnya tuh dia masih lentur kembali seperti semula, wangi juga ya, jadi nggak plain gitu. Dibandingkan kalau misalnya kalian cuma pakai terigu, pakai air ya, itu biasa walaupun dia awet, tapi suka jadi lebih gampang pecah gitu, kenyalnya hilang dan lain-lain ya. Pastinya ini juga cocok ya mungkin buat anak-anak atau orang yang memerlukan snack yang lebih padat nutrisi, karena dia full pakai susu dan juga pakai telur ya. Kalau mau susunya berganti air sebenarnya masih bisa, kalian bisa coba aja. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalori cooktek dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.